Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Hastami dari kelas Tiwar 5D2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Praktikum Keuangan Internasional yang membahas tentang country risk, yaitu demonstrasi Thailand pada tahun 2020. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari risiko negara atau country risk. Nah, country risk atau risiko negara merupakan risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang mempengaruhi cash flow dari multinational corporation atau MNC. Ada 3 risiko yang mempengaruhi risiko negara, diantaranya risiko keuangan, risiko ekonomi, dan risiko politik. Nah, kasus yang akan saya bahas merupakan salah satu risiko politik negara dari negara Thailand. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, penyebab, dan juga dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa demonstrasi Thailand pada tahun 2020 terhadap negara Thailand. Yang pertama, yaitu latar belakang. Peristiwa ini diawali dengan adanya gerakan pro-demokrasi yang berkembang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Nah, beliau ini merupakan mantan panglima militer yang juga merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014 lalu. Beliau kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 2019 lalu. Nah, karena masyarakat kecewa terhadap pemerintahan militer selama bertahun-tahun, maka terjadilah unjuk rasa yang dimulai dari mahasiswa. Unjuk rasa tersebut saat itu hanya dimulai dari universitas satu ke universitas lainnya di Thailand. Namun, pada awal 2020, demonstrasi besar terjadi di Bangkok. Peristiwa demonstrasi atau unjuk rasa tersebut diawali dengan adanya pembubaran Partai Maju Masa Depan pada akhir Februari 2020, di mana partai tersebut merupakan partai oposisi pemerintah yang pro-demokrasi. Partai politik ini didirikan dengan harapan untuk merombak kekuatan militer dalam politik Thailand, mendesentralisasi birokrasi, dan menunjang kesetaraan sosial dan juga ekonomi. Akan tetapi, adanya pembubaran partai tersebut menyebabkan amukan massa yang semakin besar dari hari ke hari. Namun, bersamaan dengan mulainya unjuk rasa, pada awal tahun 2020, unjuk rasa tersebut sempat berhenti dikarenakan adanya COVID-19. Kemudian, pada Juni, keadaan kembali memanas ketika salah seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka yang bernama Wan Chelern Saksaksit hilang secara misterius dan diduga diculik oleh pemerintah. Nah, karena penculikan tersebut dan juga pembubaran partai pro-demokrasi, hal ini memicu adanya kemarahan dan tuduhan terhadap pihak pemerintah dan kerajaan, sehingga menimbulkan gelombang demonstrasi kembali yang mulai dilakukan pada tanggal 18 Juli 2020 dan terus berlangsung hingga 20 Oktober 2020. Selanjutnya adalah beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi unjuk rasa. Yang pertama, pemerintah yang didominasi militer dan otoriter. Jadi, maksudnya karena Prayut Chan-o-cha itu merupakan mantan dari panglima militer, maka pemerintahan dan monarki menjadi pro-militer. Padahal kebanyakan masyarakat Thailand itu membenci militer gitu. Sedangkan maksud dari otoriter tersebut adalah masyarakat tidak dapat berpendapat atau bersuara. Hal ini dikarenakan mereka terbelenggu oleh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, aturan itu adalah hukum lèse majesté yang merupakan penyebab kedua unjuk rasa di Thailand. Kenapa hukum ini menyebabkan unjuk rasa? Karena hukum lèse majesté itu merupakan undang-undang larangan penghinaan kerajaan, di mana hukum ini merupakan salah satu kesenjangan yang diberikan oleh pihak monarki atau kerajaan kepada kalangan masyarakat biasa. Karena undang-undang tersebut disebutkan bahwa
barang siapa yang mencemarkan nama baik keluarga kerajaan, maka akan diancam hukuman penjara selama 3 sampai 15 tahun. Nah, aturan ini sangat meresahkan masyarakat Thailand, terutama untuk setiap orang yang ingin mengkritik kerajaan. Faktor penyebab ketiga yaitu kekuasaan dan gaya hidup Raja Maha Vajiralongkorn. Nah, sejak pergantian tahta kerajaan pada tahun 2016 lalu, Raja Maha Vajiralongkorn dirasa telah melakukan banyak kejanggalan. Salah satunya adalah mengambil kendali langsung terhadap militer atau tentara. Selain itu, mengambil alih seluruh kekayaan negara dan diubah menjadi kekayaan pribadi. Nah, dari kasus tersebut terdapat 3 tuntutan juga yang dibawa oleh masyarakat. Di antaranya, yang pertama yaitu mendesak Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk mundur. Kemudian yang kedua, mendesak untuk diterapkannya konstitusi baru mengenai penghapusan dari lèse majesté tadi. Kemudian yang ketiga yaitu tuntutan reformasi dan juga monarki, di mana 10 tuntutan ini berisi pemotongan anggaran raja, kemudian pemisahan properti kerajaan dan juga kekayaan pribadi raja, dan persyaratan raja bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, selanjutnya adalah dampak demonstrasi terhadap perekonomian Thailand. Yang pertama adalah menekan pasar saham dan nilai mata uang baht Thailand, di mana dapat kita ketahui bahwa indeks bursa Thailand SET melemah hingga 1,66% dan secara year to date turun sebesar 21%. Hal ini menempatkan Thailand menjadi negara dengan bursa terburuk ketiga di Asia setelah Singapura dan Filipina. Nah, yang kedua yaitu adanya penarikan investasi. Jadi beberapa investor asing mulai menarik dana atau investasi dari Thailand dengan jumlah keseluruhan sebesar 9,07 miliar US dollar atau setara dengan 133 triliun dan berpotensi mendekati rekor capital outflow. Dampak ketiga yang disebabkan karena demonstrasi berimbas pada ekonomi Thailand yang mengalami resesi. Nah, pada bulan Oktober tahun 2020, kuartal negara Thailand mencapai minus 12,2%. Nah, hal ini dikarenakan adanya COVID-19, di mana pemerintah melakukan lockdown di beberapa daerah. Baik, ketiga dampak tersebut telah direspon oleh pemerintah Thailand, dan pemerintah Thailand mulai memberlakukan aturan yang dapat disesuaikan dengan keadaan darurat nasional. Sebagai pengelola negara, sudah seharusnya tugas dari pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat. Jika masyarakat telah melakukan pemberontakan atau demonstrasi seperti yang terjadi di Thailand, maka pemerintah sudah seharusnya menyadari bahwa terdapat kesalahan pada kebijakan negara. Oleh karena itu, perlu diadakan pembicaraan dan memberikan hasil yang bisa diterima oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan informasi, dan semoga info yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.